Oke, keranjang sudah terisi dan hai, saya Bintang dari Macapedia. Sekarang kita kedatangan seri terbaru dari Vivo yakni V20 series, which is mean gue excited banget karena sekarang V20 seharusnya dibanderol di pasaran pada tanggal 6 mungkin 6, 7, tanggal 5 Oktober. Tapi sekarang pada saat video ini direkam, sekarang udah tanggal 2 Oktober. Sebenarnya V20 series ada dua varian sih, yang V20 dibanderol dengan harga 4.999 dan juga V20 Special Edition dibanderol dengan harga 3.999. Untuk target marketingnya sendiri, V20 itu untuk ya mungkin untuk pekerja profesional, pekerja kantoran, makanya dia agak sedikit lebih mahal. Sementara yang special editionnya dengan harga 4 juta itu untuk segmentasi yang lebih mudah untuk anak-anak muda, mungkin anak kuliahan, jadi ini bisa lebih affordable. Dan kita akan sedikit-sedikit review, ini nggak terlalu di preview sih, ini cuma review-review biasa. Kita akan mereview dari segi desain, dari segi kamera, dan juga dari segi performa yang akan kita review sebentar. Tapi sebelum kita review, bagi teman-teman yang belum nabung, silahkan nabung dulu agar kalian bisa mengisi keranjang kalian sendiri. Oke, sekarang di tangan saya sudah ada Vivo V20 series. Ini adalah Vivo V20 dengan warna Sunset Melody. Sebenarnya ada dua varian warna, Sunset Melody dan juga Midnight Jazz. Sebenarnya itu hitam, tapi entah kenapa naming sense dari Vivo sendiri itu cukup aneh sih menurut saya. Ini Vivo V20 dengan warna Sunset Melody ini cukup terobosan baru sih sebenarnya. Entah segmentasi pasar yang diperuntukkan untuk siapa, karena dengan varian warna begini mungkin untuk yang perempuan kali ya, untuk ibu-ibu. Jadi mungkin ini dia bisa lebih eye catching. Tapi kita akan coba review dari segi body. Ini untuk bodinya ini plastik. Ini plastik sebenarnya bukan plastik biasa sih. Ini polikarbonat dengan finishing kaca dengan lapisan dengan polikarbonat juga sih, makanya dia rubah warnanya. Entah saya sendiri pun masih belum terlalu paham. Tapi sebenarnya ini sudah cukup oke sih, tapi sayang banget bukan kaca. Makanya dengan harga 4.999 5 juta belum kaca ya, well agak kurang gimana ya. Tapi kalau untuk dari tampilan depan sama sih, ini standar. Satu hal yang cukup disayangkan, ini pakai desain teardrop, bukan dengan ultra all screen yang seperti biasa dipakai dengan HP-HP flagship atau HP-HP yang di atas 3 jutaan lainnya ya, which is mean itu yang desain yang lebih kekinian, lebih modern. Tapi entah kenapa Vivo V20 kembali daripada desain yang cukup ya nggak terlalu kekinian sih, kayak teardrop begini. Mungkin untuk fitur selfie kameranya kali ya, untuk lebih ke tengah supaya hasil kamera yang difoto lebih bagus. Who knows? Karena gue sendiri bukan orang dari Vivo, makanya gue nggak terlalu tahu. Oke, tadi sudah ngobrolin masalah desain, sekarang kita mau coba telisik sedikit masalah basic speknya. Ini dengan kapasitas RAM 8/128. Ya, dan juga yang cukup menarik, ini tonjolan baru karena dia sudah pakai 64 megapiksel kamera. Karena seri sebelumnya yang V19 dia masih pakai kamera dengan resolusinya agak di bawahnya ya, which is 48 megapiksel. Dan untuk kamera selfie-nya dia udah cukup tinggi sih. Kameranya sendiri ini mengikuti X5 Pro sih, X50 Pro, kakaknya dari Vivo V20, which is mean dengan harga 10 juta. Tapi ini kekurangan satu kamera sih dibandingkan dengan X50 Pro. Oke, jadi sekarang gue lagi nyobain kamera belakang dari Vivo V20. Ini gue sambil jalan dan ini cukup stabil sih, meskipun tanpa embel-embel stabilizer apalah kayak gitu. Tapi dengan goyang-goyang dikit juga nggak smooth banget sih ini. Oke, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Vivo V20. Sama dengan pengetesan standar, nggak pakai settingan gimana, cukup settingan bawaan. Dan well, untuk hasil udah stable sih, meskipun gua jalan ini nggak goyang-goyang gimana. Oke sih. Oke, ini yang paling gua excited banget karena ini adalah pengetesan untuk kamera dual, penggunaan kamera belakang dan kamera belakang kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Dan menurut gue ini cukup terobosan yang baru sih, dimana kalau untuk pasar-pasar Indonesia sendiri ini nggak ada siapa yang masih belum memiliki fitur ini sejauh yang saya tahu. Tapi untuk sekarang penggunaan Vivo V20 sendiri ini udah
ya meskipun nggak tahu fungsinya untuk apa penggunaan dua kamera seperti ini, tapi ya cukup menyenangkan juga sih Vivo V20 punya fitur kayak gini. Untuk chipsetnya sendiri ini dengan chipset ya mungkin teman-teman udah expect sih untuk ke harga-harga 4 jutaan ke atas. Snapdragon 720G, bukan 720 biasa, bukan 712, bukan 675, 665, tapi sudah pakai 720G. Dia adalah chipset Snapdragon yang masih 4G sih, 720, tapi udah cukup mumpuni kok untuk kebutuhan gaming teman-teman atau apalagi untuk kebutuhan harian. Ya, ini cukup menarik karena ini sudah dibekali oleh NFC, bukan NFC biasa, ini adalah NFC multifungsi. Jadi sudah support bagi teman-teman yang suka traveling atau suka jalan-jalan mungkin. Jadi ini bisa sudah support untuk kunci hotel. Dan juga sudah bisa untuk NFC, bukan cuma untuk pembayaran tapi juga bisa untuk kunci hotel dan juga beberapa fitur-fitur lainnya yang sudah mendukung NFC. Oke, jadi itu adalah sedikit review mengenai V20 series. Nggak deep-deep amat sih membahas mengenai apapun, tapi kita cuma bahas mengenai review basicnya dari segi desain, body, dan juga dari segi performance. Oke, Vivo V20 series dengan harga 4.999, harga 5 juta. Sebenarnya untuk fitur-fitur yang ada di harga 5 juta V20 series sendiri pun ini sudah cukup worth it banget sih. Kecuali untuk dari segi performa, karena menurut kami dari Snapdragon 720G sudah dapat ditemukan di HP-HP harga 3 jutaan. Ada di Redmi 9 Pro RAM 6128 dengan dibanderol harga 3.300.000, 3.500.000, dan juga ada beberapa HP lainnya yang masih menggunakan chipset sama dengan harga yang lebih murah. Tapi yang bikin ini mahal mungkin karena fitur kameranya kali ya. Ini sudah cukup oke banget. Mungkin sudah bisa cukup bersaing sih dengan kakaknya seperti yang Vivo X50. Karena udah smooth, sudah support 4K dengan resolusi 60 fps, bahkan bisa sampai 40 fps. Tapi kalau untuk 4K sendiri mungkin mentoknya di 60 fps kali ya. Dan untuk kamera depannya sendiri ini sudah cukup oke banget. Karena ini adalah HP 4 jutaan, sejauh yang saya ketahui HP 4 jutaan dengan kamera depan yang sudah support 4K. Kan biasanya kamera belakang. Tapi ini sudah dengan kamera 4K, kamera depan, dan sudah pastinya cocok bagi teman-teman yang konten kreator pemula memulai dengan HP ini. Jadi sudah cocok, mungkin bisa ngerekam di sini, ngedit di sini, karena 720G sudah cukup kok untuk ngedit di KineMaster. So that's it. Jadi itulah review dari Vivo V20. Semoga konten ini bisa menjadi referensi dan juga inspirasi bagi teman-teman yang masih bingung untuk membeli gadget. Ciao!